Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah semuanya, di sini saya akan menjelaskan tentang metode ilmiah dan juga prosedur keselamatan kerja di laboratorium. Yang mana kedua pembahasan ini masih pada subbab pertama, yaitu tentang ilmu biologi. Pembahasan pertama yaitu tentang metode ilmiah. Metode ilmiah adalah langkah-langkah yang dilakukan secara berurutan dan sistematis untuk mendapatkan suatu pengetahuan. Penelitian atau metode ilmiah umumnya memfokuskan untuk melakukan identifikasi terhadap masalah yang harus dipecahkan, pengumpulan data, analisis data, dan menarik kesimpulan yang tepat. Langkah-langkah dalam metode ilmiah yaitu ada 6 langkah. Pertama, merumuskan masalah. Kedua, melakukan observasi. Ketiga, menyusun hipotesis. Keempat, melakukan eksperimen. Kelima, analisis data. Dan keenam, yaitu menyimpulkan hasil eksperimen. Langkah pertama yaitu merumuskan masalah. Dalam penelitian yaitu menemukan dan merumuskan masalah. Permasalahan dinyatakan dalam bentuk pertanyaan menggunakan kalimat tanya. Adanya pertanyaan tersebut diharapkan dapat mempermudah peneliti untuk melakukan penelitian, mengumpulkan data, melakukan analisis data, dan menyimpulkannya. Dari rumusan masalah ini akan diperoleh sebuah tujuan dari penelitian yang akan dilakukan. Selanjutnya yaitu langkah kedua, melakukan observasi. Observasi meliputi proses pengumpulan data, baik data-data baru atau data-data yang sudah ada pada penelitian sebelumnya. Kemudian kita akan melakukan pengamatan pada objek penelitian sehingga terbentuk suatu dasar teori. Pengumpulan data dapat dicari dari berbagai sumber, bisa dari internet, jurnal ilmiah, hasil pengukuran, dan observasi. Ketiga yaitu menyusun hipotesis. Nah, hipotesis ini merupakan suatu dugaan sementara dari suatu permasalahan yang terdapat dalam penelitian ilmiah. Hipotesis ini diperoleh berdasarkan data atau hasil pengukuran selama observasi. Hipotesis ini ada 2 macam. Pertama yaitu ada hipotesis alternatif atau kerja atau bisa disebut juga dengan HA, yang mana hipotesis ini merupakan dugaan yang menyatakan adanya suatu pengaruh. Sedangkan hipotesis yang kedua yaitu hipotesis nol atau bisa disingkat juga dengan HO adalah dugaan yang menyatakan tidak ada pengaruh. Jadi bisa disimpulkan bahwa hipotesis ini ada 2 macam, yaitu menyatakan ada pengaruh dan juga menyatakan tidak ada pengaruh. Keempat yaitu melakukan eksperimen. Tujuan melakukan eksperimen adalah untuk menguji hipotesis yang telah dibuat. Eksperimen bisa dilakukan di laboratorium atau di luar laboratorium. Terdapat 3 variabel yang harus diperhatikan, yaitu pertama, variabel bebas, yaitu variabel yang dapat diubah secara bebas. Yang kedua, variabel terikat, yaitu variabel yang diteliti. Yang ketiga, variabel kontrol, yaitu variabel yang dipertahankan tetap saat melakukan eksperimen. Yang kelima yaitu analisis data. Data hasil eksperimen dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu data kualitatif yang merupakan data disajikan dalam bentuk deskripsi, dan juga data kuantitatif yang merupakan data bisa disajikan dalam bentuk angka dan diolah dalam bentuk tabel, grafik, atau diagram. Selanjutnya, hasil olah data dibandingkan dengan teori, fakta, dan konsep yang ada dalam referensi.
Langkah yang terakhir yaitu menyimpulkan hasil eksperimen. Kesimpulan ilmiah dapat dikatakan sebagai ringkasan dari hasil eksperimen yang dilakukan dan pernyataan bagaimana hubungan antara hasil yang didapatkan dari eksperimen dengan hipotesis. Jika hasil eksperimen tidak sesuai dengan hipotesis, hal-hal yang dilakukan sebagai berikut. Pertama, jangan mengubah hipotesisnya. Kedua, jangan abaikan hasil dari eksperimen. Ketiga, berikanlah alasan yang logis mengapa tidak masuk akal. Keempat, berikanlah cara-cara yang mungkin dapat dilakukan selanjutnya untuk menemukan penyebab dari ketidaksesuaian antara hasil eksperimen dengan hipotesis. Yang kelima, jika masih ada waktu, lakukan kembali eksperimen atau susun ulang eksperimen tersebut. Selanjutnya yaitu contoh metode ilmiah. Di sini saya mengambil sebuah tema tentang penelitian pertumbuhan kacang hijau. Sesuai dengan langkah-langkah metode ilmiah, pertama kali kita harus melakukan perumusan masalah. Di sini ada dua rumusan masalah. Pertama yaitu, apakah cahaya matahari berpengaruh terhadap pertumbuhan kacang hijau? Yang kedua, bagaimana keadaan kacang hijau yang disimpan di tempat gelap dan di tempat terang? Selanjutnya yaitu langkah kedua, yaitu melakukan observasi. Pada penelitian kacang hijau ini, ketika melakukan observasi yaitu mengamati kacang hijau yang akan diuji setiap harinya. Bagaimana keadaan kacang hijaunya, bagaimana pertumbuhan dari kacang hijau tersebut. Selanjutnya yaitu kita melakukan hipotesis. Sesuai langkah metode ilmiah, hipotesis ini ada dua. Pertama, ada yang berpengaruh dan juga tidak berpengaruh. Jadi, hipotesis yang pertama yaitu kacang hijau terdapat pengaruh dari cahaya matahari, sedangkan yang kedua, kacang hijau tidak dapat pengaruh dari cahaya matahari. Selanjutnya yaitu melakukan eksperimen. Nah, yang mana tujuan dari penelitian tersebut yaitu untuk mengetahui seberapa besar pengaruh cahaya matahari terhadap pertumbuhan kacang hijau, sedangkan alat dan bahan yang digunakan selama penelitian yaitu 2 wadah, biji kacang hijau, serta kapas secukupnya, sehingga kita bisa mengetahui variabel bebasnya, terikat, serta kontrol. Nah, variabel bebas dari penelitian tersebut yaitu intensitas cahaya matahari pada tempat peletakan percobaan. Selanjutnya itu variabel kontrolnya berupa kapas, jumlah air, ukuran, dan kualitas biji. Sedangkan variabel terikatnya yaitu berupa panjang batang kecambah, warna daun, keadaan batang cambah tersebut. Langkah selanjutnya yaitu analisis data, yang mana data ini bisa kita dapatkan dari percobaan setiap harinya. Bisa kita lihat dari panjang batangnya, apakah pada hari pertama sampai hari terakhir percobaan itu apakah batangnya sudah tumbuh atau belum tumbuh. Keadaan warna daun pada hari pertama apakah sudah ada daun atau tidak. Dan juga keadaan kecambahnya. Mungkin hari pertama itu belum tumbuh, sedangkan ketika sudah 1 minggu daun bertambah batang panjang. Nah, ini merupakan suatu keadaan kecambah yang mana kita bisa jadikan analisis data nantinya. Selanjutnya yaitu menarik sebuah kesimpulan. Jadi dari penelitian tersebut kita bisa menyimpulkan bahwa pertumbuhan lebih cepat di tempat yang tidak terkena cahaya matahari daripada di tempat yang kena cahaya matahari. Dan juga keadaan warna daun yang terkena cahaya matahari lebih segar dibanding yang tidak terkena cahaya matahari. Yang ketiga, pada kecambah yang terkena cahaya matahari menghasilkan batang yang kokoh, namun pertumbuhannya lebih lambat dibandingkan yang tidak terkena cahaya matahari. Hal ini dikarenakan di tempat yang gelap hormon auksin sangat berpengaruh sekali di tempat tersebut, sehingga mengacu atau bisa
merupakan suatu usaha atau tindakan pencegahan agar selama kegiatan di dalam laboratorium terhindar dari kecelakaan sekecil apapun yang bisa membahayakan diri kita ataupun tempat laboratorium tersebut. Selanjutnya yaitu tata tertib di laboratorium sekolah, yang mana tata tertib ini harus memakai baju khusus praktikum seperti jas lab yang saat dilakukan berada di laboratorium. Dilarang mengambil atau membawa keluar alat-alat serta bahan dalam laboratorium tanpa seizin petugas laboratorium. Selanjutnya itu menggunakan alat dan bahan sesuai dengan petunjuk praktikum yang diberikan. Selanjutnya yaitu keselamatan kerja di laboratorium. Di sini ada 8 alat keselamatan kerja di laboratorium. Misalnya saja jas lab, sepatu, pemadam api, tersedianya kotak pertolongan pertama pada kecelakaan P3K, alat untuk menghindarkan terjadinya kebocoran gas, memberikan label peringatan pada bahan atau alat yang berbahaya, memakai kacamata, dan menyediakan alat-alat perlengkapan keselamatan pada saat bekerja. Selanjutnya yaitu simbol-simbol keselamatan kerja di laboratorium. Menurut peraturan tentang bahan berbahaya, simbol bahaya digunakan untuk pelabelan bahan-bahan berbahaya. Simbol bahaya adalah piktogram dengan tanda hitam pada latar belakang orange. Mungkin tanda-tanda atau simbol keselamatan kerja di laboratorium itu sangat banyak sekali, namun di sini saya hanya menjelaskan beberapa simbol saja sesuai slide. Yang mana pertama itu merupakan simbol yang zat yang mudah terbakar, misalnya seperti alkohol dan bensin. Yang mana cara penanganan dari simbol tersebut yaitu menjauhkan dari api dan juga panas. Yang kedua, simbol kedua yaitu zat yang mudah meledak, contohnya campuran hidrogen dan air. Yang mana cara penanganannya yaitu menggunakan zat tersebut sesuai prosedur yang benar supaya tidak bisa mudah meledak. Yang ketiga yaitu zat korosif seperti asam dan basa kuat. Cara penanganan dari zat korosif ini yaitu mencegah kontak langsung. Yang keempat itu simbolnya tentang zat beracun atau racun, contohnya asam dan basa kuat. Yang mana cara penanganannya yaitu jangan minum, makan atau kedap. Yang kelima yaitu zat stimulatif dan penyebab iritasi, contohnya asam dan basa kuat. Cara penanganannya dengan cara cegah dengan menghirup. Selanjutnya yaitu senyawa radioaktif, contohnya uranium dan radium. Cara penanganannya yaitu perhatikan aturan keselamatan jika menggunakan zat tersebut. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan ketika penyampaian pembelajaran. Wassalamualaikum